Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Safira. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai kemajuan peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah berkuasa selama 5,5 abad, sejak 750 sampai 1258 Masehi, yang wilayah kekuasaannya membentang luas dari Asia Barat, Asia Selatan, Afrika Utara, hingga Eropa. Pada masa inilah peradaban Islam berada pada puncak kejayaannya. Sejarawan menyebutnya sebagai Golden Age atau tahun keemasan. Daulah ini disebut Abbasiyah karena pendirinya merupakan keturunan Abbas bin Abdul Muthalib, yaitu paman Nabi Muhammad SAW. Tokoh utama pendiri Daulah Abbasiyah yaitu Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Ali, Abu Abbas As-Saffah, Abu Ja'far Al-Mansur, dan Abu Muslim Al-Khurasani. Walau pendiri sekaligus khalifah pertama Daulah Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah, tetapi pemerintahannya sangat singkat. Usaha pembangunan, pengembangan, dan peletak dasar pemerintahan Daulah Abbasiyah justru dilakukan oleh pelanjutnya, yaitu Khalifah kedua Abu Ja'far Al-Mansur. Keberadaan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 550 tahun atau 5,5 abad. Selama periode itu, pola pemerintahan Daulah Abbasiyah berubah-ubah sesuai dengan perubahan politik, sosial, budaya, dan penguasa. Dari 37 khalifah dinasti Bani Abbasiyah, terdapat beberapa orang khalifah yang terkenal, di antaranya Abu Ja'far Al-Mansur, Harun Ar-Rasyid, dan Abdullah Al-Ma'mun. Al-Mansur merupakan khalifah kedua, merupakan khalifah yang menetapkan dasar-dasar pemerintahan Daulah Bani Abbas. Masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur merupakan masa awal perkembangan ilmu pengetahuan yang merupakan cikal bakal perkembangan kejayaan Abbasiyah di masa pemerintahan setelahnya. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dikenal sebagai seorang khalifah yang cinta ilmu pengetahuan, sehingga harta dan kekuasaannya dimanfaatkan untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Pada periode inilah landasan dari perkembangan ilmu pengetahuan disiapkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur secara langsung meminta kepada para ilmuwan untuk secara serius mengembangkan pengetahuan yang dimilikinya untuk kemaslahatan umat manusia. Kerjasama yang apik antara ilmuwan dan pemerintah melahirkan para ilmuwan muslim dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, kedokteran, filsafat, kimia, botani, astronomi, matematika, dan lain-lain. Kota Baghdad yang dibangunnya menjadi ibu kota dinasti Abbasiyah dan selain merupakan pusat perdagangan, juga kebudayaan dan ilmu pengetahuan, Baghdad dianggap sebagai kota terpenting di dunia dan menjadi salah satu pusat peradaban dunia. Pada masa Khalifah Harun Ar-Rasyid dan Khalifah Al-Ma'mun, peradaban Islam mencapai masa keemasan. Kebudayaan India dan Yunani juga telah memberi sumbangan yang berarti bagi perkembangan kebudayaan Islam. Kota-kota Jundisapur, Haron, dan Iskandaria adalah pusat-pusat peradaban Yunani sebelum Islam.
setelah Islam datang, tradisi keilmuan Yunani terjaga bahkan mengalami perkembangan yang semakin pesat. Beberapa sastrawan dan budayawan yang muncul pada masa itu adalah Ibnu Maskawai dan Al-Kindi, Al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Al-Makmun merupakan masa-masa keemasan peradaban Islam. Para khalifah agung tersebut dikenal sebagai penguasa adil dan bijaksana, serta memiliki perhatian dan kecintaan yang kuat terhadap ilmu pengetahuan. Dukungan dan kegiatan mereka dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pengembangan peradaban Islam tercermin dalam berbagai kebijakan dan pemerintahannya. Baik, mungkin seperti itulah penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.